Tuhan menghendaki agar setiap kita sebagai umat pilihannya bisa terus belajar membangun manusia roh kita. Tapi ingat, saudara juga harus membangun mentalitas dalam hidupmu. Jadi kata mentalitas itu ternyata juga punya arti, punya makna, berkaitan erat dengan niat seseorang. Kerajaanmu datang, pemerintahanmu berdaulat atas kehidupan kami. Dan lewat kehidupan kami, kerajaanmu dinyatakan di antara orang-orang di sekitar kami. Ora kata sekrap tamayarala prasimbaralam ratimayos. Aku berdoa kegelapan tidak lagi berkuasa atas umat pilihan. Aku berdoa tidak ada lagi manifestasi maut yang terus membahayakan dan terus mengancam kehidupan umat pilihan. Karena kehidupan roh berkuasa atasmu. Kasih dan anugerah kemurahan Tuhan bekerja nyata dalam hidupmu. Oh haleluya. Dan pagi hari ini Tuhan terus ajar kami, terus bentuk hidup kami, bangun kami di dalam firman-Mu dengan menggunakan firman-Mu. Pagi hari ini Aba berdoa biarlah roh hikmat dan roh pewahyuan Tuhan limpahkan atas kami semua. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami buka hati kami dan kami tundukkan setiap pikiran di dalam Kristus. Demi nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk kembali. Haleluya. Saya percaya dalam kurun waktu 1 minggu terakhir ini Tuhan terus membangun kehidupan kita. Tuhan terus membangun mentalitas seorang pahlawan dalam hidup kita. Amin. Dan pagi hari ini saya kembali mau mengajak saudara untuk bisa membaca kitab 2 Timotius pasal yang kedua. Dan saya mau mengajak kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Kekasih Tuhan, sebelum kita menggali lebih lanjut tentang mentalitas seorang prajurit, mentalitas seorang olahragawan dan seorang petani, ini yang saya mau tegaskan buat setiap saudara terlebih dahulu adalah penting, wajib, harus untuk kita semua membangun manusia rohaniah kita, manusia batiniah kita. Amin ya. Karena ketika manusia roh kita semakin hari semakin kuat, memiliki stamina rohani yang semakin perkasa, makin kuat, saya yakin adalah mudah untuk kita menaklukkan berbagai pergumulan, berbagai tantangan, dan berbagai masalah serta kegoncangan yang akan terjadi di masa depan. Karena kegoncangan yang terjadi saat ini belum akan berakhir, akan berlanjut lebih lagi, ya.
Dan itu sebabnya penting untuk setiap kita betul-betul membangun manusia roh kita semakin kuat dan perkasa. Yang setuju kasih amin dulu dong. Amin, amin. Sehingga kegoncangan apapun yang terjadi di luar sana sebetulnya tidak perlu menggoncangkan buat kita. Karena terlepas dari apapun yang menjadi rencana dari si jahat lewat orang-orang fasik yang sedang ada dalam puncak-puncak kekuasaan dan memiliki networking di mana-mana. Tapi Alkitab jelas memberikan penegasan, ketika Tuhan melihat, Tuhan mendengar orang-orang fasik merancangkan rancangan jahat mereka, Tuhan tertawa mentertawai mereka. Kalau Tuhan mentertawai mereka, artinya Tuhan tahu hasil akhir. Dan hasil akhirnya pasti akan mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Dan memposisikan, mengkondisikan gereja menjadi institusi yang sangat berpengaruh, sangat terpandang, penuh kemuliaan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Sambil ngomong haleluya. Amin. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, tidak ada kegugupan di dalam Tuhan. Nah, artinya buat setiap kita sebagai orang percaya juga tidak perlu ada kegugupan, kegagapan, ketakutan, kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi. Karena kita tahu semua ada dalam kendali Tuhan. Tuhan tetap berdaulat atas hidupmu, khususnya engkau sebagai anak-anak tebusannya. Kasih setia dan anugerah Tuhan akan terus mengayomi hidup saudara, akan terus nyata dalam hidupmu, meluputkan engkau dari berbagai malapetaka ataupun bencana yang akan melanda dunia ini, yang akan menghancurkan dunia ini, yang akan menghancurkan aktivitas dan kehidupan orang-orang fasik. Yang setuju katakan amin. Karena ini yang saya percaya sungguh, Tuhan menghendaki agar setiap kita sebagai umat pilihannya bisa terus belajar membangun manusia roh kita. Tapi ingat, saudara juga harus membangun mentalitas dalam hidupmu. Karena suka tidak suka, kehidupan sehari-hari kita ini kita isi. Kehidupan sehari-hari kita ini kita isi atau kita bangun dari keputusan-keputusan yang kita buat. Amin ya. Nah, keputusan yang kita buat itu sangat dipengaruhi oleh konsep berpikir, oleh dasar keyakinan, oleh pemahaman-pemahaman, cara berpikir kita, sehingga akhirnya muncullah satu pengambilan keputusan. Kalau mentalitas kita atau konsep berpikir, sikap hati, dasar keyakinan kita keliru, maka otomatis pengambilan keputusan kita akan cenderung salah, keliru juga. Manusia rohmu boleh kuat, tapi ketika pengambilan keputusanmu masih dipengaruhi oleh pengaruh dunia ini, maka kemungkinan saudara mengambil keputusan yang keliru akan tetap sangat besar. Itu sebabnya penting untuk setiap firman yang Roh Kudus singkapkan pada hari-hari ini, terus kita tarik masuk, kita mengimajinasikannya, kita memperkatakannya berkali-kali sampai hati kita ini berkobar-kobar. Karena ketika firman terus kita gosokkan dalam hidup kita, firman itu akan mencetak mentalitas kita. Nah, mungkin ada sebagian dari saudara yang sering mendengar istilah mentalitas tapi kurang memahami apa maknanya. Saya belajar kata mentalitas itu ternyata diambil dari kata Latin mens. Tapi kalau dalam bahasa Latin dipergunakan untuk laki-laki dengan penggunaan untuk perempuan itu beda. Ya. Nah, jadi kata mentalitas kalau dipakai untuk laki-laki itu ditulisnya dengan kata mentes. Nah, kalau yang dipakai untuk wanita itu mentis, gitu kira-kira ya. Jadi kata mentalitas itu kalau untuk dipakai untuk laki-laki, kata Latinnya mentes. Kalau dipakai untuk perempuan, kata Latinnya mentis. Nah, apa artinya? Ternyata dalam bahasa Inggris kata mentalitas, mentality, mens
atau mentis, mentes, itu punya arti yang pertama courage, keberanian. Jadi kata mentalitas selalu dikaitkan dengan aspek keberanian seseorang. Lalu juga punya arti lain mind atau pikiran. Punya arti lain intention atau niat. Jadi kata mentalitas itu ternyata juga punya arti, punya makna berkaitan erat dengan niat seseorang. Ini mentalnya jelek nih. Kenapa? Karena niatnya seringkali jelek. Punya niat yang tidak baik. Makanya sering orang sebut dengan istilah apa? Mentalnya jelek. Oke. Selain intention, ternyata kata mentalitas kalau dari bahasa Latin juga dijelaskan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan kata frame of mind. Konsep berpikir, dasar berpikir, frame of mind. Jadi sudut pandang kita ini sangat punya pengaruh untuk pengambilan keputusan kita. Sangat mempengaruhi jenis mentalitas yang kita miliki. Selain kata frame of mind, kata mentalitas diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris juga sebagai reason, alasan. Jadi ketika seseorang membuat alasan-alasan tertentu, itu dipengaruhi oleh mentalitas yang sudah terbangun dalam dirinya. Kalau misalkan kita melihat ada seseorang punya kelakuan, punya tindakan. Kenapa kamu mencuri? Katakanlah seperti itu. Dia bisa memunculkan sebuah alasan. Alasan ini mungkin masuk akal. Tapi bagaimanapun juga alasan tersebut mengekspos jenis mentalitas yang sudah terbangun dalam dirinya. Contoh, ada orang-orang miskin yang sampai berani mencuri demi untuk bisa makan. Tapi ada banyak juga orang-orang yang secara jumlah kekayaan sebetulnya sudah banyak. Posisinya juga sangat prestisius. Tapi kok ya korupsi. Nah, ini korupsi ini kan menunjukkan kalau dia masih merasa kurang, pengen ambil apa yang bukan jadi jatahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang punya posisi, punya nilai kekayaan yang sebetulnya besar, tapi mentalitasnya, sudah paham ya? Mentalitasnya. Kenapa? Ya karena intention, niat yang dia miliki menunjukkan kalau dia ini orang miskin, selalu merasa kurang. Menunjukkan kalau alasan-alasan yang dia kemukakan menunjukkan kalau dia ini orangnya licik, orangnya jahat. Nah, jadi kata mentalitas selain bisa diterjemahkan sebagai intention, frame of mind, juga bisa diterjemahkan sebagai reason, alasan. Tapi juga bisa diterjemahkan sebagai intelek atau kemampuan berpikir. Itu berkaitan dengan mentalitas. Juga judgment atau penilaian yang kita buat, itu berkaitan dengan mentalitas. Nah, kalau saya membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mentalitas disederhanakan dengan penjelasan sebagai aktivitas jiwa, cara berpikir, dan berperasaan. Jadi begitu kira-kira. Tapi saya lebih suka menggali istilah mentalitas tersebut dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Latin, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan kata courage, mind, intention, frame of mind, reason, intellect, dan judgment. Dari ketujuh aspek yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dari kata mentalitas atau mens tadi, mentis atau mentes tadi, saya mendapati semua itu adalah aspek-aspek penting
yang akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya ambil contoh. Ketika saudara menghadapi peristiwa sehari-hari, ada tantangan dalam hidupmu, saudara berdoa. Ketika saudara berdoa, engkau mendapatkan sebuah peneguhan. Jangan takut, aku adalah pahlawan yang berperang bagi kamu, kata Tuhan. Gitu ya. Hati kita besar, kita percaya. Tapi kan setelah kita selesai berdoa, kita masih harus menghadapi apa yang harus kita hadapi. Nah, pada waktu kita harus menghadapi apa yang harus kita hadapi, kualitas mentalitas kita ini yang penting. Kualitas mental yang kita bawa inilah yang akan menentukan apakah keputusan-keputusan yang saudara buat akan tetap sejalan dengan suara Tuhan yang sudah datang atasmu, atau kembali keputusan saudara akan terus mengikuti kondisi dan keadaan mental lahiriahmu yang sudah tercetak menurut pola dunia ini. Saya berdoa mulai dari sejak hari ini, biarlah sebagaimana suara Tuhan punya keleluasaan untuk berbicara, berkata-kata di dalam manusia rohmu, maka kuasa firman juga memiliki keleluasaan untuk mencetak ulang mentalitas dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, aku berdoa mulai dari sejak hari ini, kualitas mentalitas dalam dirimu, pengambilan keputusanmu, pikiran-pikiranmu, niat hatimu, konsep berpikirmu, alasan apapun yang engkau kemukakan, penilaian-penilaian apapun yang akan kau buat, selalu selaras dengan firman-Nya. Terjadilah di dalam nama Yesus. Oh rakata sekrap tamayarala kato malehiria, brusekram tamayarala prasokora mayarala re. Oh sekrap tamayarale rale ralo. Selidiki aku, lihat hidupku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hidupku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berapa banyak dari orang percaya, dalam hatinya dia tahu betul kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya, tak pernah habis, tak pernah kurang bagi dirinya. Tapi berapa banyak juga orang-orang percaya, setiap kali harus mengambil keputusan antara hidup dan mati,
antara terus berpegang pada firman atau menyangkali firman. Mereka mengalami kebimbangan. Hal itu bukan disebabkan karena orang percaya ini kurang berdoa. Bukan disebabkan karena orang percaya ini kurang ibadah, bukan. Tapi disebabkan karena orang percaya ini belum membangun mentalitasnya. Sehingga ketika harus mengambil sebuah keputusan, selalu ada pertimbangan untung dan rugi. Kalau saudara membangun mentalitasmu menjadi seorang prajurit, engkau tidak lagi punya pertimbangan untung dan rugi. Pertimbanganmu cuma satu, apakah keputusanku memperkenan hati Tuhan? Kalau seandainya keputusan ini hanya menguntungkan diriku, tapi sepertinya kurang menguntungkan bagi Tuhan, maka orang itu akan berkata, lebih baik aku yang dirugikan daripada Tuhan dipermalukan. Inilah manifestasi dari orang yang punya mentalitas seorang prajurit. Karena orang yang memiliki mentalitas prajurit, dia tidak lagi memusingkan dirinya dengan hal-hal kebutuhannya sehari-hari. Dia bahkan tidak lagi pusing dengan nyawanya. Seperti yang ditulis oleh Tuhan sendiri dalam Matius pasal yang ke-16. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus mau, dia harus rela menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, baru bisa mengikut Tuhan. Tidak ada lagi pertimbangan untung rugi. Pertimbangannya hanyalah ini memperkenan hati Tuhan atau tidak. Ini mempermuliakan nama Tuhan atau tidak. Walaupun menciptakan kerugian hebat bagi diri kita secara manusiawi, tapi kalau itu memperkenan hati Tuhan, kita dengan rela akan berkata, aku jalani. Ada mentalitas yang sama seperti yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika diperhadapkan dengan sebuah pengambilan keputusan. Raja Nebukadnezar berkata, kalau engkau menyembah patung yang aku buat ini, nggak usah menyembah deh, engkau membungkukkan dirimu saja. Ketika bunyi-bunyian diperdengarkan, aku meloloskan engkau dari dapur api. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak lagi punya pertimbangan untung rugi. Pertimbangannya cuma satu, memuliakan Tuhan atau tidak, memperkenan hati Tuhan atau tidak. Dan mereka mendapati kalau mereka mengikuti permintaan raja, sama artinya mereka mempermalukan Tuhan, mereka menyangkali Tuhan. Jadi dengan penuh keberanian, courage, ini mentalitas. Orang yang punya courage bukan berarti tidak pernah merasa takut. Orang yang punya courage atau keberanian adalah orang yang tahu bagaimana menaklukkan setiap ketakutan yang muncul dalam dirinya. Oh, saya berdoa apapun yang menjadi ketakutan dalam hidupmu, engkau selalu punya cukup kekuatan untuk menaklukkan ketakutanmu itu, sehingga engkau menumbuhkan, mulai memiliki courage. Ada mentalitas seorang pahlawan, mentalitas seorang prajurit yang terbangun dalam hidupmu. Dengan penuh courage, keberanian, Sadrak, Mesak, Abednego berkata kepada Raja Nebukadnezar, Tuanku Raja, tidak ada yang perlu diperdebatkan atau dibahas. Kami telah mengambil keputusan. Sekalipun Allah yang kami sembah tidak datang dan menyelamatkan kami, tapi kami tetap dengan keputusan kami, tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku buat. Ada courage. Mind frame-nya jelas, konsep berpikirnya jelas. Kalaupun Tuhan tidak datang dan menyelamatkan, artinya apa? Mati kan? Kalaupun harus menghadapi kematian, aku akan hadapi dengan courage tadi. Ini mentalitas.
Dan saya berdoa mentalitas seperti ini mulai terbangun dalam dirimu. Terus gosok hidupmu dengan firman. Karena mentalitas seperti ini akan memberikan kepada saudara posisi rohani yang selalu berkemenangan. Wahyu pasal yang ke-12 menceritakan mereka orang-orang percaya itu mengalahkan dia sang pendakwa yang terus mendakwa umat Tuhan, orang percaya di hadapan Tuhan siang dan malam. Terus mencari-cari kesalahan orang percaya untuk dijatuhkan, untuk dicobai, untuk dihancurkan, untuk dicuri. Damai sejahtera, kehidupan ilahi, keteraturan ilahi yang sudah terbangun akan diruntuhkan, akan dihancurkan. Tapi Alkitab menulis Wahyu 12, mereka orang-orang percaya itu mengalahkan si jahat, si pendakwa dengan kuasa darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka. Kenapa? Dijelaskan alasannya, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka. Oh, hari ini saya mau tegaskan di dalam nama Yesus. Saya berdoa biarlah hati, mentalitas seorang pahlawan terbangun kuat dalam dirimu. Tidak ada lagi rasa takut pada kematian. Tidak ada lagi rasa takut menghadapi tantangan. Tidak ada lagi rasa takut menghadapi berbagai macam kegoncangan yang akan terjadi. Sebaliknya, ada courage yang terbangun dalam dirimu. Di dalam nama Yesus, niat hatimu akan terus mengejar Tuhan. Niat hatimu selalu ingin menyukakan hati Tuhan. Niat hatimu selalu ingin memperkenan hatinya. That is your intention. Itulah niat yang kau miliki dan terus engkau munculkan. Ini bagian dari mentalitas. Ada courage, ada intention. Ini bagian dari mentalitas dan itu mempengaruhi kehidupan sehari-harimu. Keputusan-keputusan yang kau buat sangat dipengaruhi oleh courage yang saudara miliki. Sangat dipengaruhi oleh intention yang saudara miliki. Sangat dipengaruhi oleh frame of mind yang saudara punya. Hari ini saya berdoa, biarlah mentalitas seorang prajurit sejati terus engkau gosokkan. Ambil firman, imajinasikan, perkatakan, sampai hatimu itu berkobar-kobar. Kalau itu mulai terjadi atasmu, saya yakin kau mulai menjalani kehidupan sehari-harimu dengan mentalitas seorang prajurit yang sejati. Engkau siap menghadapi apapun dan kau akan selalu memperkenan hati komandanmu. Itu sebabnya saya berdoa, jangan ada satupun dari kita yang bermalas-malasan, sehingga akhirnya kita tidak belajar membangun mentalitas hidup kita untuk memanifestasikan mentalitas seorang prajurit yang sejati. Karena ini yang kita butuhkan pada hari-hari ini. Di tengah masa yang sukar, hari yang jahat terus beroperasi, panah dari si jahat terus berseliweran di mana-mana. Orang cenderung hanya ingin cari aman, main aman, play safe. Sehingga seringkali melupakan panggilan dan tugasnya. Mulai melupakan apa yang menjadi kehendak dari komandan agung kita, Kristus Yesus. Tapi saya berdoa terlepas dari apapun, dunia yang ada di sekelilingmu tidak mencetak saudara. Tapi kuasa firman dan roh yang mencetak hidupmu. Sehingga engkau terus menjalani kehidupan sehari-harimu sebagai anak ketebusan secara normal. Orang lain boleh merasa terpenjara. Baru-baru ini di Australia, karena mereka di lockdown. Puji Tuhan kita cuma di PPKM, masih bisa keluyuran dikit-dikit. Ya, walaupun saudara masih belum bisa ke mall. Nah, buat saudara yang selama ini demennya di mall, rasain lu. Nah, tapi kalau di Australia, khususnya di kota Melbourne beberapa hari yang lalu, terjadi demo, ribuan orang keluar karena sudah lebih dari 17 bulan mereka di lockdown, gak bisa kemana-mana. Demo, terjadi kerusuhan.
polisi anti huru-hara melakukan tembakan-tembakan dengan peluru karet, dikasih bom asap dan sebagainya. Seru. Seru. Kekacauan kok seru. Enggak. Tapi ini yang saya mau tegaskan. Itu semua terjadi karena situasi keadaan lingkungan ikut mencetak orang-orang yang ada di sana. Saya yakin ada banyak orang-orang di sini juga ikut tercetak oleh situasi dan keadaan. Tapi hari ini saya berdoa, biarlah kuasa roh dan kuasa firman yang terus mencetak hidup saudara, membuat engkau semakin dibedakan dari masyarakat pada umumnya yang sedang terus dicetak oleh hari yang jahat dan masa yang sukar. Tapi engkau betul-betul menjadi pribadi yang berbeda. Biarlah kuasa firman terus engkau gosokkan dalam hidupmu. Karena Alkitab menubuatkan dalam Yohanes pasal yang pertama, di dalam firman ada hidup. Artinya kalau engkau terus gosokkan firman dalam hidupmu, maka ada kehidupan ilahi yang akan mulai menggantikan kehidupan lahiriah yang saudara miliki. Istilah bahasa Inggrisnya bagus. The divine life will exchange the mortality life atau biological life. Kehidupan lahiriah kita ini akan digantikan oleh kehidupan yang ilahi. Dan nubuatan kitab Yohanes pasal yang pertama menegaskan lebih lanjut, di dalam hidup itu ada terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di tengah kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Hari ini saya nubuatkan di dalam nama Yesus, biarlah sebagaimana kuasa firman dan roh akan terus bekerja dengan kuat, akan terus aktif terjadi dalam hidupmu. Dan secara pribadi engkau juga meresponi datangnya kuasa firman dan roh dengan respon yang aktif, dengan respon yang aktif, dengan respon yang akurat. Oh, engkau terus alami kuasa firman dan roh mencetak ulang mentalitas hidupmu, sehingga engkau tidak lagi menjadi pribadi yang mengutamakan diri sendiri. Engkau bukan lagi pribadi yang hanya mencari aman, tapi engkau memiliki mentalitas seorang prajurit yang sejati. Tekadmu hanya satu, niatmu hanya satu, menyukakan hati komandan. Engkau memiliki konsep berpikir yang jelas, yang selaras dengan firman. Tidak peduli ini merugikan secara lahiriah, tapi kalau itulah yang menjadi kehendak Tuhan, aku akan tetap melakukannya. Tidak ada lagi takut mati, tidak ada lagi takut menderita, tidak ada lagi ketakutan-ketakutan lahiriah yang menghambat dan menghalangi dirimu untuk melangkah di dalam kebenaran firman-Nya. Terjadilah dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Alkitab menuliskan, selain menjadi seorang prajurit, Tuhan juga mau kita membangun mentalitas seorang olahragawan. Seorang olahragawan itu fokus untuk membangun stamina fisiknya dan skill dari jenis olahraga yang dia tekuni. Skill dan stamina itu menjadi fokus utama, memastikan tubuhnya itu bukan cuma sehat, tapi bugar. Ada fitness, ada vitality yang dia miliki. Orang sehat belum tentu bugar, tapi kalau orang yang bugar pasti sehat. Saudara, yang bugar didapati nggak ada penyakit apapun dalam dirimu. Orang yang kelihatannya sehat hanya kelihatannya saja, tapi ada sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya. Nah, kalau seorang olahragawan gak puas kalau dia cuma sehat, dia maunya bugar. Nah, merujuk kepada aspek membangun mentalitas seorang olahragawan, saya mengajak saudara membuka dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-9. Coba baca sama-sama ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Perhatikan, saya akan bacakan ayat firman, bunyinya seperti ini. Tidak tahukah kamu
bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, perhatikan, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya atau kamu mendapatkan hadiahnya. Jadi jangan cuma ikut berpartisipasi, tapi miliki mentalitas seorang juara, miliki niat untuk jadi juara. Intention, bagian dari mentalitas lagi. Selanjutnya, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Perhatikan, ini bentuk mentalitas yang harus saudara bangun dalam dirimu. Menguasai dirinya dalam segala hal. Ayat berikutnya. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Perhatikan kata menguasai dirinya dalam segala hal. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi dengan kata lain, penguasaan diri ini menjadi salah satu faktor yang sangat dominan ketika kita ingin membangun mentalitas seorang olaragawan. Saudara harus terus belajar bertumbuh dalam penguasaan diri. Kata penguasaan diri punya arti lain, yaitu disiplin, pendisiplinan diri. Penguasaan diri, pendisiplinan diri itu maknanya sangat erat. Nah, saya mendorong saudara untuk mulai belajar, ayo kita menata hidup kita. Punya pendisiplinan pribadi. Namanya PPKM, work from home, bukan berarti kemudian kita bisa work as I desire. Ya, bukan berarti kita bisa kerja sesuka-sukanya kita. Dalam arti waktunya menjadi tidak menentu. Banyak orang-orang yang saya jumpai, termasuk salah satu keponakan saya juga ngomong, nggak enak work from home. Karena jam kerjanya jadi nggak jelas. Bisa sampai kerja sampai tengah larut malam. Kenapa? Lah bosnya bilang, loh kamu kan di rumah, ini tolong kerjain ini tolong kerjain ini tolong kerjain ini. Nggak selesai. Kalau kerja di kantor ada jam kantornya. Nah, dari sini saya mau belajar sesuatu. Oh, ternyata bahkan dalam work from home kita harus tetap mendisiplin diri kita. Saya mau saudara belajar mendisiplin dirimu. Punya jam doa yang tetap. Punya waktu pembacaan Alkitab yang tetap. Mulailah belajar membuat apa itu istilahnya? Apa sih namanya itu? Jadwal harian. Nah, jam berapa sampai jam berapa saudara akan melakukan aktivitas apa? Bangun pagi disetel, jam berapa engkau akan bangun. Nanti malam tidurnya jam berapa? Saudara sudah setel, jam sekian harus sudah tidur. Walaupun telenovelanya belum selesai, tidur, matiin telenovela, tidur. Sudah waktunya. Itu bagian dari pendisiplinan. Jam sekian saya harus berdoa. Ya sudah, lupakan yang lain. Jangan doa sambil lihat FB. Nah, ini enggak doa namanya. Doa ya doa, singkirkan semua gadget. Doa.
Fokus. Karena salah satu dari mentalitas seorang olahragawan yang harus kita bangun juga adalah fokus. Fokus untuk mengerjakan sesuatu, mendisiplin diri dalam segala hal. Ini harus kita bangun dari sejak sekarang. Karena saya percaya di hari-hari ke depan nanti saudara akan menjadi para juara. Saya yakin di kehidupanmu masing-masing, di setiap aspek hidupmu masing-masing, di setiap domain di mana saudara berada, engkau akan dimunculkan Tuhan to become the champion. Hari ini aku berdoa dan aku deklarasikan demi nama Yesus, biarlah mentalitas seorang olahragawan, mentalitas seorang juara yang sejati terbangun dan terus bertumbuh dalam kehidupanmu setiap hari. Dari hari ke hari kemampuanmu semakin meningkat, dari waktu ke waktu kemampuanmu menguasai diri dalam segala hal akan terus semakin bertumbuh. Kekuatan fokus dalam dirimu untuk melakukan sesuatu sampai membuahkan hasil akan terus bertumbuh dan semakin bertambah. Hari ini aku deklarasikan mentalitas seorang juara terbangun kuat dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Sikrap tapayarala prapta mayaraka. Sikrap tamayarala prapta mayaka. Saya berdoa biarlah mulai dari sejak hari ini engkau akan terus belajar mendisiplin dirimu dalam segala hal, sehingga buah-buah kehidupan akan terus bermunculan. Buah-buah roh akan semakin bermunculan dalam kehidupanmu sehari-hari. Terjadilah, terjadilah, terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Sokrotamayaralaka. Haleluya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti pulang dengan bersorak-sorak. Kaman, saudara yang tahu lagu itu bantu saya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Kapan sekali lagi sama-sama. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya, 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 haleluya. Kalau saudara terus belajar mendisiplin dirimu, baru-baru ini Olimpiade Tokyo, menarik. Di Olimpiade Tokyo ada pertandingan apa itu namanya tenis meja. Konon cerita katanya ini juara tenis meja Olimpiade latihan dari sejak dia masih sangat kecil. Sambil nangis-nangis dia terus main pingpong.
Orang tuanya cuma bisa kasih semangat di sebelahnya, ayo nak terus. Tapi dia sambil menangis terus main pingpong, mau berhenti gak berani sama pelatihnya. Tapi ketika dia harus terus mencucurkan air mata, mendisiplin dirinya sendiri. Mungkin ada orang yang berkata, wah keras sekali latihannya. Tapi memang seringkali kita itu harus bertindak keras pada diri kita sendiri. Karena yang namanya tubuh lahiriah ini, yang namanya kemanusiawian ini, yang namanya keakuan ini memang pengennya diperlakukan dengan enak. Tapi seringkali justru menjebak kita untuk mengalami kehancuran. Hancur mati dalam kenyamanan. Itulah yang namanya jebakan kenyamanan hidup. Itu sebabnya seorang pelatih tidak akan pernah membiarkan anak didikannya, olahragawan yang dia didik bermalas-malasan, bersantai-santai, enak-enakan sendiri. Seorang pelatih sejati akan bertindak tegas kepada anak didiknya. Dan karenanya saya mau semua saudara, ayo, kalaupun saudara berkata saya nggak punya pelatih Pak, buat dirimu sendiri menjadi pelatih untuk dirimu. Bertindaklah tegas pada dirimu, disiplin dirimu sendiri. Ini jam doa, aku doa. Ini waktu aku baca Alkitab, aku harus baca Alkitab. Bertindaklah tegas. Ini waktunya makan, aku makan. Aku tidak boleh makan makanan jorok. Bertindaklah tegas buat dirimu. Alkitab menegaskan, taruh pisau di lehermu. Kalau nafsu makanmu lagi tinggi, taruh pisau. Kalau nggak bisa, kasih golok boleh. Ini tindakan mendisiplin diri sendiri. Buat saudara yang rajin ikut PG, jadikan ketua PG itu sebagai pelatih saudara. Kalau pelatih PG mengatakan push, saudara harus doa dengan lebih kuat lagi. Walaupun saudara sepertinya mau putus napasnya, tenang aja, nanti kita sambung lagi. Tapi saudara harus terus mendisiplin dirimu sendiri, melatih dirimu sendiri, berfokus untuk mencapai tujuan yang saudara rindukan, menjadi seorang juara. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan terjadilah atasku. Haleluya. Seorang olahragawan sejati, dia akan mendisiplin dirinya sendiri, menguasai seluruh aspek hidupnya. Saya mau saudara sadar, ke depan nanti aspek kesehatan akan menjadi aspek yang akan terus dimainkan untuk menciptakan kegoncangan di waktu-waktu mendatang. Seperti sekarang ini, aspek kesehatan toh, COVID-19, oh hati-hati, kamu kena COVID mati loh. Aspek kesehatan yang dimainkan ke depan akan lebih banyak lagi, lebih serem lagi. Ini sudah mulai ada trailernya. Kayak Spider-Man aja ada trailernya. Belum dirilis sudah keluar trailernya. COVID-22. Kapan dirilisnya? Ya nantilah tahun 2022. Entah bulan apa, tunggu tanggal mainnya. Tapi artinya akan terus ada tindakan-tindakan mempermainkan kesehatan umat manusia. Jadi saya mendorong saudara, ayo belajarlah olahraga. Sudahlah, makin saudara berusia lanjut, udah umur 40 plus, 50 plus, apalagi 60 plus, olahraga itu bukan sebuah himbauan. Itu menjadi kewajiban. Sudah wajib, harus kudu. Ayo disiplin dirimu, masukkan waktu olahraga di jadwal hidupmu sehari-hari. Ya minimal seminggu 3 kali bolehlah. Kalau bisa setiap hari lebih bagus. Nggak usah lama-lama, 30 sampai 45 menit aja cukup. Ya, saudara berolahraga, tapi ya jangan terlalu santai juga olahraganya. Pak, saya olahraga apa? Jalan santai. Udah gitu santai banget jalannya. Ya nggak ada gunanya itu. Lu kan lumayan Pak daripada nggak sama sekali. Ya iya sih. Tapi lebih bagus lagi kalau saudara betul-betul mendisiplin dirimu. Olahraga yang baik. Makan makanan yang sehat. Ya berhenti makan makanan yang berminyak-minyak, berlemak-lemak, yang kurang sehat, berhenti. Saudara yang tidak suka makan sayur dan buah, paksa mulutmu untuk mengunyah itu sayur dan buah. Ya, paksa dirimu. Kalau nggak bisa, nanti saya datang.
Aduh, saya mau seluruh jemaat betul-betul hidup dalam kesehatan ilahi. Yang setuju katakan amin. Tapi pahami, hidup dalam kesehatan ilahi bukan berarti cuman percaya pada kesehatan ilahi terus hidup jorok. Jangan, enggak boleh. Ya, itu bertentangan. Itu enggak boleh. Saudara harus belajar membangun, mendisiplin dirimu. Hidup dalam ketertiban. Setuju ya? Hidup tertib, hidup bersih. Pastikan saudara hidup sehat. Nah, disiplin dirimu. Katakan sama-sama, aku mau mendisiplin diriku. Jadi katakan tidak kepada hal-hal yang akan merusak pada dirimu sendiri. Ya, nggak apa-apa, ini apa namanya? Cuman sekali, cuman sedikit, nggak apa-apa. Tapi sedikitnya you know lah. Kalau buat saya sedikit itu 1 sendok. Buat orang lain sedikit itu 1 bagor. Apa itu? 1 panci besar. Nah, itu bukan sedikit, Pak. Ya, pastikan saudara belajar mendisiplin dirimu sendiri. Seorang olahragawan sejati, dia akan punya mentalitas yang fokus kepada tujuan. Dia tidak akan mudah bisa dibelokkan, diserongkan, ataupun dialihkan pada yang lain. Distraction itu tidak berlaku dan tidak boleh berlaku dalam hidupnya. Jadi saya mendorong saudara, ayo pastikan saudara terus fokus, tidak mudah terdistract oleh hal-hal yang lain. Khususnya latih pikiran saudara untuk fokus. Karena kalau pikiranmu sudah bisa fokus, yang lain-lain akan gampang. Ayo saya tanya nih, berapa banyak dari saudara ketika doa baru tutup mata, belum sampai 5 menit, tahu-tahu ingat, waduh, kompor sudah dimatiin belum ya? Waduh, ayam kok tadi belum saya kasih makan ya? Wah, ikan di rumah belum dikasih cacing. Ini namanya tidak fokus. Mungkin selama ini terlalu banyak multitasking. Jadi pikirannya bercabang kemana-mana. Ayo pastikan mulai hari ini saudara terus melatih dirimu fokus, melakukan sesuatu dengan penuh fokus, penuh perhatian. Dan yang namanya fokus itu akan terus dicoba, akan terus diusahakan sampai muncul hasil. Ada beberapa dari saudara ketika usaha lagi mencoba membangun bisnis, engkau tidak fokus. Ini digarap, itu digarap, ini digarap. Ada peluang katanya untuk jualan ATK. Wah, borong ATK. Loh, PPKM sekolah enggak boleh masuk. Akhirnya ATK-nya mandek. Terus ganti lagi, borong bangunan. Loh, kena pandemik, enggak ada pembangunan. Orang enggak mau bangun lagi, duitnya dipakai yang lain. Berhenti lagi, Gojek. Udah gitu enggak bisa jalan lagi karena tidak fokus. Bertobatlah engkau. Ayo latih mentalitas seorang olahragawan dalam diri kita. Mau fokus dalam mengerjakan segala sesuatu. Setuju amin ya? Amin. Dan ini dimulai dari pikiran. Belajarlah mendisiplin pikiranmu untuk fokus. Kalau Alkitab sudah memberikan penegasan, pikirkanlah hal-hal yang baik, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Ya hanya itu yang boleh saudara pikir. Kalau muncul pikiran yang lain, tepis, singkirkan. Saudara harus memunculkan niat. Nah, ini balik lagi dengan mentalitas tadi, intention. Niatnya harus dibangun. No. Aku mau berfokus baca firman. Aku mau berfokus hanya memikirkan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Aku mau berfokus untuk selalu menumbuhkan hati yang bersyukur. Aku mau berfokus selalu bersuka cita. Fokus. Kalau ada yang lain yang membuat saudara terdistract,
langsung tarik dari pikiranmu. No, aku mau fokus ini dulu. Kami sini paham? Jelas ya? Oke. Selain fokus, mentalitas olahragawan akan memunculkan ketekunan dan keteguhan hati, pantang menyerah. Saya pernah dengar tuh, ini cerita bola. Saudara pasti pernah dengar namanya, siapa itu? David Beckham. Wah, bukan Beckham. Ya, David Beckham. Kalau Beckham itu yang disedot itu, ya. David Beckham itu terkenal karena tendangan pisang katanya. Lu maksudnya apa? Ya, tendangannya itu bisa melintir dan membuat seperti membentuk sudut tertentu yang mirip kayak pisang gitu. Jadi para kiper penjaga bola terkecoh dengan tendangannya Beckham. Dikiranya nendangnya ke kiri, ternyata larinya ke kanan. Nah itu hebatnya tendangan Beckham. Yeah. Katanya, konon ceritanya, semasa belum terkenal seperti sekarang. Sekarang gajinya miliaran itu. Setiap musim pertandingan digajinya ratusan miliar. Sayang saya enggak suka bola. Terus kenapa kalau suka? Ya kenapa juga sih. Tapi ini latihannya Beckham itu sementara semua temannya sudah pulang, dia stay di tempat. Dan dia gantung satu kaos di ujung atau di daerah tertentu yang dia ingin jadikan sasaran tembak. Lalu dia selalu latihan tendangan 12 pas itu. Kiper itu, 12 apa sih? Betul ya? Tendangan penalti itu loh. Nah, dari titik penalti dia menendang. Dan kalau belum kena bola, belum kena kaos yang dia cantolin sebanyak 100 kali, dia tidak akan berhenti latihan. Nah, tekun, gigih, pantang menyerah. Lu berarti kalau dia nendang tidak kena, tidak dihitung itu. Harus kalau kena ke kaos yang dia gantung baru dihitung. Nah 99. Mau yang ke 100 luput terus gimana? Ya terus dia latihan terus sampai 100 kali kena. Makanya kemampuan dia terasah, teruji dan terbukti. Saya mau saudara belajar menumbuhkan mentalitas seorang olahragawan yang gigih, teguh, pantang menyerah. Disuruh latihan ikut gerakan 1 jam sekali. Wah Pak sering bolong Pak, jadi saya malu sendiri. Loh, nah, makanya enggak pernah punya tendangan pisang kamu. Coba kalau latihan nendang 1-2 kali enggak pernah kena ke kaosnya, lalu Beckham berhenti, ya enggak pernah ada tendangan pisang ini. Nah demikian pula saudara, tidak akan pernah muncul mentalitas seorang olahragawan sejati. Tidak pernah muncul seorang juara kalau tidak ada ketekunan, kalau tidak ada keteguhan dalam hidupnya. Saya berdoa biarlah engkau terus belajar membangun ketekunan, keteguhan, kegigihan dalam dirimu. Ingat sekali lagi, ini berkaitan dengan mentalitas yang saudara punya. Karena yang namanya ketekunan dan keteguhan atau pantang menyerah itu kaitannya dengan niat, intention. Niatnya mau terus latihan atau berhenti. Kalau niatnya memang sudah pengen ngeteh, ya ndak akan bisa lanjut. Tapi kalau niatnya mau terus latihan, walaupun sudah disiapin teh, roti, gula-gula, kopi, saudara akan bisa berkata, teh bisa menunggu, kopi bisa menunggu, latihan harus jalan dulu. Engkau akan memprioritaskan apa yang penting. Engkau akan mulai mengutamakan hal-hal yang ilahi. Dan hari ini saya berdoa biarlah mentalitas olahragawan itu terbangun kuat dalam hidupmu. Engkau akan dengan gigih terus mengutamakan hal-hal yang ilahi. Engkau dengan penuh keteguhan terus mengejar apa yang menjadi arahan Tuhan, apa yang menjadi suara Tuhan untuk harus terjadi dalam dirimu. Jangan jadi orang yang mentalnya kayak kerupuk, kelihatannya kokoh, tapi begitu dipegang, dipencet dikit, kereketek,
hancur semua. Apalagi kalau dimasukkan dalam air, sudah tidak bisa dinikmati apa-apa. Tapi miliki mentalitas seorang olahragawan, seorang juara yang pantang menyerah. Ya Pak Hendri ya, waktu lari masuk kilometer kesekian, waduh kaki udah mau copot, tapi toh nggak copot kan? Sampai sekarang juga nggak copot kan? Jadi terus lari. Dan gara-gara saudara terus lari, engkau menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Keteguhan dan kegigihan yang saudara miliki akan membuatmu lebih kuat, lebih perkasa dari yang sebelumnya. Itu sebabnya saya mendorong semua saudara, ayo pastikan dari waktu ke waktu engkau terus membangun mentalitas juara dalam hidupmu. Karena ke depan saya percaya Tuhan akan munculkan engkau menjadi orang-orang yang berpengaruh, yang terpandang, yang disegani. Tapi sebelum hal itu terjadi, pastikan engkau terus membangun kualitas hidupmu. Inilah saatnya kita betul-betul menggenapkan apa yang ditulis di sini menjadi visi kita semua. To build the man. Karena ketika engkau sebagai pribadi-pribadi dibangun, maka transformasi juga akan terjadi atas negeri ini. Hari ini aku deklarasikan, aku berdoa, setiap orang-orang percaya akan terus alami kuasa firman, kuasa roh, arahan dari hamba-hamba Tuhan. Terus membangun hidupmu, membangun mentalitas juara dalam dirimu. Karena ketika engkau punya mentalitas yang berbeda, engkau punya mentalitas yang unggul, yang pantang menyerah, fokus, mendisiplin diri. Kualitas inilah yang akan memposisikan saudara menjadi orang-orang yang berpengaruh, yang terpandang, yang disegani, menjadi terang di tengah kegelapan, berfungsi seperti bintang yang memberi arahan bagi banyak orang. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terus bangun keteguhan hati. Saya tahu ini tidak mudah. Membangun mentalitas itu pasti ada jatuh bangunnya. Tapi di saat saudara jatuh, bangun lagi. Di saat engkau sedang bangun, kuatkan hatimu lebih lagi. Dengan demikian saudara akan terus memiliki stamina, memiliki kualitas, memiliki kapasitas yang terus berkembang. Dengar ini, salah satu masalah yang sering kali dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia, khususnya di Indonesia. Kita punya sumber alam yang bagus, tapi sumber manusia yang kurang. Kenapa? Mentalitasnya tidak terbangun. Ayo bangun hidupmu, bangun mentalitas juara dalam dirimu, bangun mentalitas pahlawan dalam hidupmu. Dan biarlah Tuhan memunculkan saudara menjadi contoh bagi yang lain. Tuhan munculkan engkau menjadi pola bagi yang lain. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kalau saudara membaca lebih lanjut dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kelima, menarik untuk memperhatikan. Ditulis di sana, seorang petani yang bekerja keras. Bukan hanya ditulis seorang petani, tapi seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, yang dimaksud petani yang bekerja keras itu bagaimana? Kalau saudara kembali merujuk kepada prinsip dalam dunia pertanian, itu kan selalu bicara tentang menabur dan menuai. Betul ya? Seorang petani yang bekerja keras. Bekerja keras dalam aspek apa? Saya mau mengkaitkan ayat ini dengan kitab Matius pasal 13, perumpamaan seorang penabur. Dalam Matius pasal 13 diceritakan ada seorang penabur yang menaburkan benih.
Ketika benih ditaburkan, ada sebagian yang jatuh di tanah pinggir jalan. Nah, ini bicara tentang lahan hati kita. Seorang petani yang bekerja keras, ya dia akan cek, ini lahanku, ini lahan yang subur atau lahan pinggir jalan. Kalau merupakan lahan pinggir jalan, ya dia akan tanggulangi dulu segala bentuk kekerasan hati, keduniawian, cinta diri sendiri, cinta dunia, cinta uang yang mungkin masih bercokol dalam hidupnya, sehingga frekuensi hidupnya berbeda dengan frekuensi sorga. Karena frekuensi sorga justru menuntut saudara untuk berkorban, untuk menabur, untuk memberi. Nah, sementara ini frekuensi hidup yang dia bawa adalah frekuensi yang cinta diri sendiri, cinta uang, cinta dunia. Jadi bertolak belakang. Apa yang harus dilakukan oleh seorang petani yang bekerja keras? Kalau saudara masih memiliki mentalitas, atau lebih tepatnya engkau masih memiliki sikap hati pinggir jalan, dengan terbangunnya mentalitas seorang petani yang bekerja keras, saudara akan bongkar itu gaya hidup duniawi yang masih ada. Engkau akan hancurkan semua gaya hidup manusiawi yang masih bercokol dalam hidupmu. Semua konsep pikir yang hasil percampuran dari prinsip Alkitab dengan prinsip dunia ini akan saudara bongkar sepenuhnya. Inilah petani yang bekerja keras. Dia memastikan tanah hatinya subur dulu. Setiap kali akan ikut VSS, berapa banyak dari saudara betul-betul mempersiapkan tanah hatimu, sehingga saat pemimpin pujian mengajak kita menyembah, saudara nggak cuma nonton, apalagi nonton sambil makan, nonton sambil melakukan aktivitas yang lain. Udah gitu dimatiin lagi videonya. Supaya tidak ketahuan kalau sambil makan, kalau sambil tidur-tiduran, kalau sambil mainan kucing, nggak ketahuan. Awas lo ya. Seorang petani yang bekerja keras, dia akan memastikan lahan hatinya itu subur, siap ditaburi benih kerajaan. Sebelum ibadah mempersiapkan hatinya terlebih dahulu, sehingga saat waktu penyembahan tiba, dia bisa menyembah dengan segenap hati, jiwa dan kekuatannya. Kalau masih ada lahan hati pinggir jalan, ya dia akan bulldozer itu semua. Dia akan belajar bertekun, mendengar ulang khotbah-khotbah kerajaan sorga, khotbah-khotbah dari pendeta yang terhubung dengan realita kerajaan. Apa tujuannya? Membongkar semua mindset manusiawi, mindset duniawi yang masih ada dalam dirinya, sehingga dia menjadi pribadi yang mudah menerima suara Tuhan, mudah menerima firman Tuhan, mudah percaya pada firman Tuhan. Bahkan kalaupun dalam satu khotbah sepertinya tidak ada suara Tuhan yang datang pribadi dalam dirinya, dia akan pakai tangan imannya untuk tarik firman datang dalam hidupnya. Itulah mentalitas petani yang bekerja keras. Kalau masih ada ganjalan sehingga membuat persekutuan dengan Tuhan terganggu, ya ini tanah hati yang berbatu-batu, ya dia akan tanggulangi semua gangguan tersebut. Dia akan bereskan segala bentuk ganjalan, segala bentuk pertanyaan, keraguan, wujud dari batu-batu di tanah hatinya akan dia bongkar semua, dia singkirkan semua. Makanya beberapa kali ketika saya mungkin melayani dari salah satu anggota keluarga orang percaya yang dipanggil Tuhan, dan saya melihat bagaimana anggota keluarga yang ditinggalkan, sedih banget. Saya mengajak mereka untuk berpikir, kenapa kamu sedih? Bukankah kamu percaya bahwa mereka yang mati di dalam Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia? Karena mereka meninggalkan dunia yang penuh dengan penderitaan, masuk ke sorga yang penuh sukacita. Percaya enggak? Saya tanya sama anggota keluarganya, percaya. Percayakah kamu kalau anggota keluargamu masuk sorga? Percaya. Artinya masuk ke hidup yang lebih baik, betul? Betul. Lah terus kamu kenapa sedih?
Wong ada orang yang kamu sayangi masuk ke hidup yang lebih baik kok kamu sedih. Harusnya kamu iri. Loh kalau gitu mati bareng-bareng. Ya goblok juga. Kenapa? Tuhan masih butuh engkau hidup untuk melakukan kehendaknya. Loh tapi saya kan jadi kehilangan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Mau dijawab 1000 kali pun kata kenapa itu tidak akan pernah puas. Karena engkau seringkali sebetulnya tidak lagi tanya, tidak butuh jawaban. Engkau hanya tidak bisa terima kenyataan. Jadi akhirnya saya memberi saran. Berhentilah bertanya kenapa ini terjadi. Tapi mulailah bersyukur. Karena engkau meyakini ayat firman yang mengatakan dalam segala sesuatu Tuhan selalu merancangkan kebaikan. Bahkan dia mengubah hal yang buruk sekalipun menjadi kebaikan bagi kita. Kalau muncul pertanyaan lain lagi, lah kalau peristiwa kehilangan seperti ini baiknya apa? Di mana baiknya? Kan aku kehilangan. Mungkin saat ini engkau tidak bisa memahami wujud kebaikan Tuhan. Tapi mulailah mengambil langkah iman dengan bersyukur. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa dia selalu merancangkan yang terbaik bagimu. Bersyukur, ambil langkah iman untuk bersyukur. Berhenti bertanya-tanya dan hidupmu akan berubah. Kalau saudara masih punya banyak pertanyaan, keraguan, pertentangan dalam hatimu berkaitan dengan firman, tugasmu untuk menyingkirkan semua keraguan itu. Karena itu adalah bentuk batu-batu yang membuat kalaupun benih firman ditabur gak bisa berakar. Sehingga begitu ada tantangan sedikit, habis sudah, engkau akan mengingkari firman yang kau dengar. Kembali ke pola pengambilan keputusan yang lama. Di sini dibutuhkan tekad. Ini kembali bicara tentang mentalitas. Bangun mentalitas seorang petani yang bekerja keras. Tanggulangi segala bentuk keraguan yang masih ada dalam batinmu. Kalau saudara mengalami kesulitan, boleh coba konsultasi, tanya, ikut gerakan bertekun, atau bagaimana saudara bisa mengajukan pertanyaan, nanti saya coba jawab. Tapi tanyanya jangan yang sulit-sulit ya, yang gampang aja. Kalau yang sulit nanti tanya sama Pak Maranatha, karena dia yang jadi hostnya. Oke. Pastikan saudara terus belajar berfokus kepada Tuhan dan penggenapan rencananya. Kalau saudara masih sering dikhawatirkan dengan kebutuhanmu sehari-hari, itulah yang namanya kekhawatiran dunia ini. Kalau saudara masih sibuk berpikir, aku gak punya duit, bagaimana caranya aku menjalani hidupku sehari-hari? Engkau itu seorang anak yang dikasihi. Bapamu di sorga sudah menyediakan semua yang kau butuhkan sebelum engkau menyadari adanya kebutuhan. Engkau hanya perlu tanya dari Roh Kudus bagaimana cara mengambil apa yang Bapa sudah sediakan itu. Kalau saudara masih memiliki kekhawatiran akan hari esok, engkau punya kekhawatiran karena tidak punya uang dalam hidupmu, itu artinya tanah hati bersemak duri. Sebagai petani yang bekerja keras, engkau harus bersihkan itu semua dari hidupmu. Singkirkan keluar. Caranya bagaimana? Cara menyingkirkan tanah hati berbatu-batu, bersemak duri. Cara membuat tanah pinggir jalan jadi tanah subur adalah dengan saudara memunculkan niat dulu dalam hatimu. Apapun yang Tuhan firmankan, aku mau percaya. Apapun yang Tuhan firmankan, aku mau terima. Itulah mentalitas seorang petani yang bekerja keras. Balik mentalitas lagi. Di hari esok nanti akan ada banyak pernyataan-pernyataan firman yang secara manusiawi sulit untuk kita pahami, sulit untuk kita percayai, sulit untuk kita terima. Tapi toh itu suara Tuhan bagimu. Engkau harus belajar percaya, engkau harus belajar tangkap,
bawa masuk dalam hidupmu. Tumbuhkan takaran imanmu dari firman yang Tuhan beri, sehingga engkau akan bisa berjalan mengatasi berbagai gelombang, kegoncangan dan kerusakan yang ada di depan. Kegelapan tidak lagi akan berkuasa atasmu. Engkau akan sungguh-sungguh alami setiap orang yang menaburkan benih kerajaan dalam hidupnya akan menjadi orang pertama yang menuai. Seorang petani yang bekerja keras haruslah menjadi pribadi yang pertama-tama menikmatinya. Oh, kalau saudara menerima suara Tuhan, let's say katakanlah firman Tuhan menegaskan, engkau adalah roh yang menghidupkan. Itu yang menjadi suara Tuhan dalam dirimu, dan engkau perkatakan itu. Engkau seperti petani yang menaburkan benih. Engkau memastikan benih itu jatuh di tanah hati yang terbaik. Segala tanah hati pinggir jalan berbatu-batu, bersemak duri, engkau singkirkan. Engkau lakukan segala cara untuk membuat hatimu itu berkobar-kobar. Percayalah, kalau itu firman yang datang atasmu dan engkau tarik masuk dalam hidupmu, engkau menaburkannya dengan cara mengimajinasikan, memperkatakan berkali-kali sampai hatimu berkobar. Engkau juga orang pertama yang akan menuai menikmati hasilnya. Engkau menjadi roh yang menghidupkan bagi dirimu. Minimal ketika orang lain mengalami kelemahan, engkau tahu bagaimana menguatkan imanmu di dalam Tuhan, sehingga engkau tidak akan jadi lemah seperti yang lain. Ketika yang lain tawar hati, engkau tahu bagaimana mengkondisikan batinmu untuk terus bersyukur dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Engkau seperti Daud berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai segenap batinku, muliakanlah Dia. Karena engkau adalah petani yang bekerja keras. Engkau sudah menaburkan benih firman yang mengatakan, aku adalah roh yang menghidupkan. Apa yang terjadi? Engkau akan tahu bagaimana memotivasi dirimu. Engkau tahu bagaimana mendapatkan kekuatan di tengah kelemahan. Engkau tahu bagaimana menerima terang di tengah kegelapan. Ora kata syikrab tabayarala beramdi, maka aku berdoa biarlah roh yang menghidupkan itu terimpartasi dalam hidupmu, betul-betul membawa engkau menjadi pribadi-pribadi yang menginspirasi dirimu sendiri dan menginspirasi orang-orang lain. Engkau tahu bagaimana menguatkan dirimu sehingga engkau bisa menguatkan orang lain, sehingga membimbing mereka masuk dalam kemenangan seperti yang Tuhan rancangkan. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Kalau engkau sudah terima firman, aku ini pahlawan, perkatakan pada dirimu. Jangan cuma diingat-ingat, tapi perkatakan, imajinasikan sampai hatimu ini berkobar-kobar. Harus sampai hatimu berkobar-kobar, karena itu tanda ada kehidupan ilahi yang mulai masuk, menggantikan kehidupan manusiawimu. Kehidupan yang ada di dalam firman mulai masuk menggantikan kehidupan lahiriahmu. Dan Alkitab jelas memberi penegasan, jika yang dapat binasa ini mulai mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mulai mengenakan yang tidak dapat mati. Ada hati yang berkobar-kobar, bermanifestasi dalam dirimu, maka akan genaplah firman yang berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Oh, engkau akan alami betul, rohmu berkobar, rohmu menyala, rohmu bangkit untuk menelan segala bentuk manifestasi maut. Apapun bentuknya, berapapun derajatnya, engkau akan telan dalam kemenangan. Saya berdoa semua saudara terus belajar membangun mentalitas seorang pahlawan, mentalitas prajurit, mentalitas olahragawan, mentalitas seorang petani yang bekerja keras. Karena inilah yang akan mengkondisikan dirimu jadi berbeda dibanding orang lain. Engkau bukan cuma mendoakan orang lain dan melihat mujizat, tapi engkau sendiri berdoa dan nothing happen. No. Seorang petani yang bekerja keras haruslah menjadi orang pertama yang menikmati hasil taburannya. Engkau akan menuai apa yang kau tabur. Engkau menabur iman, engkau akan menikmati
kehidupan iman yang mengalahkan dunia. Engkau menaburkan sukacita, engkau akan menikmati kehidupan yang penuh damai sejahtera, penuh ucapan syukur. Engkau menaburkan firman, engkau akan menuai kehidupan, dan di dalam hidup itu ada terang bagi manusia. Terjadilah di dalam nama Yesus. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Oh come on, sama-sama. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Come on, sama-sama. Bangkitlah, bangkitlah, terangmu sudah datang. Come on, bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Sekali lagi kemuliaan. Haleluya. Kemuliaan telah terbit atasku. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasku, atasku, atasku. Kalau saudara memperhatikan kitab Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang pertama mengatakan bangkitlah, menjadi teranglah. Ini kata perintah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kapan terang itu datang? Pada waktu firman datang atasmu. Ketika firman itu datang, di dalam firman ada kehidupan, dan di dalam hidup itu ada terang bagi manusia. Masalahnya firman sudah datang, tapi saudara belum ambil firman itu, belum engkau gosokkan dalam hidupmu. Karena mentalitas seorang petani yang bekerja keras belum terbangun atasmu. Saya berdoa mulai hari ini, biarlah mentalitas seorang petani yang bekerja keras betul-betul bekerja kuat, terbangun nyata, terbangun kuat dalam hidupmu. Engkau dengan tekun, katakan dengan tekun, engkau terus menyingkirkan semua batu-batu, semua semak duri. Pinggir jalan itu engkau bulldozer menjadi tanah yang subur. Engkau menyediakan tanah subur dalam hidupmu, sehingga ketika firman datang, engkau tarik firman itu, engkau masukkan dalam hidupmu, gosok dalam dirimu, sehingga rohmu berkobar-kobar. Pertanda bahwa yang dapat binasa ini mulai mengenakan yang tidak dapat binasa. Kalau belum berkobar bagaimana Pak? Terus berfokus, terus bertekun, tidak mudah menyerah. Itulah latihan yang harus engkau praktekkan. Itulah mentalitas seorang olahragawan. Engkau tidak mudah menyerah walaupun sudah tendang 100 kali. Kalau belum kena kaos yang ditentukan, kalau belum membentuk lingkaran pisang, engkau terus latihan, tendang terus. Engkau sudah membuat deklarasi, belum menyala, lakukan lagi. Sudah 1 jam, pokoknya terus sampai rohmu menyala. Berapa lama? I don't know. Mungkin karena lahan berbatunya terlalu banyak, mungkin semak durinya yang saking banyaknya, mungkin arealnya pinggir jalan sudah teraspal, jadi saudara harus bongkar itu. Butuh waktu? Iya. Butuh usaha? Iya. Butuh ketekunan? Iya. Tapi yang pasti engkau terus fokus dan engkau terus bertekun, memastikan firman itu membuat hatimu berkobar-kobar. Kalau engkau mendengar statement, membaca firman yang mengatakan aku ini pahlawan, rohmu menyala. Engkau membaca firman yang mengatakan
mengatakan aku adalah roh yang menghidupkan. Hatimu berkobar-kobar. Ketika engkau membaca dalam Matius pasal yang ke-6, aku adalah anak yang dikasihi, anak yang dibedakan, anak yang diistimewakan oleh Bapa sendiri. Hatimu meluap-luap, rohmu menyala-nyala, hatimu bersuka ketika engkau mendengar istilah pernyataan firman yang mengatakan maut telah ditelan dalam kemenangan. Tidak muncul tanda tanya, no. Yang muncul tanda seru. Rohmu berkobar. Engkau berkata, yes, itulah yang pasti terjadi, itulah yang harus terjadi, itulah yang segera terjadi, pasti terjadi. Rohmu menyala. Jadi saya mendorong saudara bangun mentalitas yang akurat. Pastikan kuasa firman terus tergosok kuat dalam dirimu. Amin, amin. Sehingga setiap firman itu akan membawa kehidupan ilahi dalam dirimu. Dari hidupmu lahir terang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Saya berkata kepadamu dalam nama Yesus, jemaat, bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Sekali lagi, come on. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkit, bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Sekali lagi, bangkitlah, bangkitlah, terangmu sudah datang. Biar ini menjadi lagu profetismu. Bangkit, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Kemuliaan, kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Yes, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Kemuliaan, kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Kekasih Tuhan, VSS selesai di sini, tapi saya percaya kuasa firman dan roh sedang terus bekerja atasmu, membawa engkau bangkit dalam kuasa kebangkitannya, didudukkan setahta dengan Dia dalam otoritas, kuasa dan kekuasaan yang jauh lebih tinggi dari semua yang di langit, di bumi dan di bawah bumi. Karena itu sekali lagi aku tegaskan, bangkitlah dalam kuasa roh, bawa firman-Nya berkobar dalam dirimu, karena kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Sorak-sorai, haleluya. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Sekali lagi, kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu, atasmu, atasmu. Sorak-sorai, haleluya, 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 haleluya. Ada banyak PR yang harus kita kerjakan. Ayo kita selesaikan sampai tuntas. Kita ketemu lagi di VSS minggu yang akan datang dalam dimensi kemuliaan yang lebih dahsyat lagi. I love you. Mwah. Make
me function as a father.